Marbot Story, menegakkan akidah, menjaga kemurnian sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Quran surat At-Tur ayat 21. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para asatid. Ingkang kula hormati tokoh masyarakat, Bu Kepala Desa, rawuh Bu Kades. Oh nggih. Oh alah Bu Kades tak golek sing ngendi ana ngriku. Nyuwun sewu Bu. Ingkang kula hormati keluarga ageng Bapak Gunis Suprayogi, baik yang di Beringin Kencana maupun yang datang dari luar Beringin Kencana. Oke, keluarga besar dari pihak besan, keluarga almarhum Bapak Jawahid dan seluruh pangomyong, termasuk juga Pak Kepala KUA atau yang mewakili Ustadz Jamzuri, nah, bukan Jamhuri Pak, Jamzuri, yang baru saja melaksanakan kewajiban yaitu menjadi petugas pencatat nikah. Bapak Ibu samudaya ini pun ingkang kula aosi dan spesial untuk Ananda berdua, woi Usman, ini suara sabar banget gitu. Terus ke orang lagi, terus kita ngomong orang bubaran. Ananda Usman Muzaki bin Jawahir almarhum, Ibu Siti Hadiah nih, pun ditampi hadiah pun. Oh, hadiah. Juga Ananda Puspa Dewi Fitriani binti Gunis Suprayogi. Sebelum saya menyampaikan tausiah, doa saya yang tulus untuk Ananda berdua aminkan dalam hati. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini yang dinanti-nanti Pak, doa. Mohon doa restu. Karena itu nanti setelah saya mau menyampaikan doa, ketika Bapak Ibu mengucapkan selamat, jangan lupa doa ini. Dari ngapal le Pak? La ilaha illallah. Wis ping pira nekani pengantin orang ngapal iki. Lalu yang dipikir bukan doa, amplop toh? Nah itu. Padahal yang di undangan itu kan mohon doa restu. Amplop itu cuma ya pantas-pantas. Kan gitu Pak Gunis ya? Betul, makanya nggak disiapin kota itu doa yang di. Lah kalau datang gini nggak bawa doa itu nggak apa-apa sampai. Nah itu yang penting gitu. Mas Usman, Mbak Puspa, mohon bersabar ya. Aki jam 10 kurang.
Ya rak ngopo ya ini. Nah, karena saya sudah diamanati oleh ayah Anda yaitu Pak Gunis, tentu dengan Ibu nggih, supaya saya di menyampaikan kalau orang Jawa bilang ular-ular. Ular-ular kan ular-ular kan itu. Atau nasihat perkawinan. Nah, apalah namanya. Walaupun saya sadar diri Bapak sekalian. Saya ini ibaratnya menyiram sesuatu yang entah dibutuhkan entah tidak. Karena yang tahu persis apa yang dibutuhkan Ananda Usman Muzaki dan Ananda Puspa Dewi ini, yang paling tahu kan bapak-bapak yang punya anak kan. Ya, Pak Gunis sama Ibu kan. Lah kok sampean kok njaluk tulung saya itu kepiye nalar iki? Saya nglahirke enggak, nguripi enggak. Giliran nikah kok njaluk tulung saya. Padahal saya nggak tahu merah, hijau, kuning, kelabu anak jenengan itu. Karena itu saya gagatu-gatu ya. Kalau nanti pas sasaran, alhamdulillah. Kalau enggak, mangsalah ke Pak Gunis. Bukan salah Pak Sutino. Karena ini suasana gembira, maka nanti saya minta juga ajak gembira, menggembirakan pengantin dan juga para pengantin-pengantin manula yang sudah lebih dulu nih nikah. Sopo ngerti Bapak Ibu, termasuk kita yang sudah lebih dulu nikah itu banyak sandungan-sandungannya itu. Nah, ini kita obrolkan di majelis ini. Mas Usman Muzaki, Mbak Puspa Dewi. Selama saya ceramah sampai fokus ke saya. Iya, pokoknya rasa klesak-klesik tahan dulu. Saya minta 45 menit plus minus ya. Karena ini penting nih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pembantu PPN tersirat atau tersurat dalam ayat dalam hadis bahwa bagi orang muslim seperti kita ini nikah itu sebuah keniscayaan Mas Usman. Karena MPD bahasa sesuaikan ini Pak. Sesuatu yang kudu, yang harus. Kata agama namanya fitrah. Orang yang menyelisih fitrah berarti menyimpang dari apa yang dimaui Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu sunatullah. Nikah itu fitrah. Yang tidak bisa disangkal. Bagi orang-orang yang diberikan akal sehat, hati yang baik itu. Dan ayat-ayatnya tersebar di Al-Quran maupun di hadis Nabi. Nah, karena nikah itu sesuatu yang Allah halalkan, Allah takdirkan, karena itu mari kita memahami tentang filosofi nikah. Nikah. Saya menggunakan terminologi nikah. Walaupun ada yang menyebutkan kawin, terserah. Tapi saya pilih yang nikah. Agak lebih lembut gitu. Mas Usman, Mbak Puspa, kalau sambil mengadakan riset, meneliti di masyarakat ini ya. Dan nanti dibenarkan dalam melakukan Bapak Ibu, wong nikah, orang nikah itu ada beberapa tipologi. Ada beberapa model. Nanti silahkan sampean mau model yang mana. Satu, ada orang itu yang nikah kumpul di dunia, tidak kumpul di akhirat. Yang pertama Pak. Pun sampean cari di masyarakat kita ini. Nikah di dunia, tapi nggak kumpul. Kumpul di dunia, tapi nggak kumpul di akhirat. Padahal waktu nikah itu acaranya luar biasa. Ya organ tunggal, ya kadang-kadang ditambah kuda lumping, undangannya ya ribuan. Tapi ternyata hanya kumpul di dunia. Pak Gunis ini termasuk satu jempol ini Pak. Artinya mampu sebetulnya ngundang organ tunggal. Tapi cukup sederhana, hikmat. Mohon kalau saya nanti pulang langsung diundang, nggak ngerti saya. Ya. Ini tidak mengurangi makna, justru mendidik anak-anak kita. Ya. Satu, ada orang nikah itu cuma kumpul di dunia, tapi tidak kumpul di akhirat.
bubaran Pak nanti Pak. Silahkan dibuka Quran surah 80 ayat 34 sampai 37 ya. Ustaz Zainal kalau salah dibenerin nih. Surat Abasa wa Tawalla. Ayat itu kan gini, unggelane pun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ingat suatu hari ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak dan istrinya, lari dari pasangannya. Pasangan hidup, rumah tangga ini bisa bubaran, Pak. Lah ini rumah tangganya siapa yang begini? Itu rumah tangganya, mohon maaf, orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir itu nikah neng dunya, seneng-seneng neng dunya, tapi ora kumpul neng akhirat. Karena itu kita bersyukur kita ini diikat bukan dalam kekafiran, tapi dalam kehidupan muslim. Harapannya mudah-mudahan ya kumpul neng dunya, kumpul neng akhirat. Yang kedua, ada orang nikah, kata tadi kan orang kafir nih, ini orang muslim, kumpul di dunia, tapi belum sampai di akhirat sudah ribut duluan. Nah, ada nggak rumah tangga yang ribut itu? Ojo ngaku nggak enak. Awalnya kumpul begini Pak, bersenang-senang, beranak pinak, tapi juga penuh dengan keributan. Resikonya dua. Kalau model rumah tangga ini ison dandani di dunia sebelum mati, harapan kumpul di akhirat besar. Tapi kalau di dunia ini tidak bisa dandani, cerai itu jawabannya. Dan ternyata kita harus tahu Bapak Ibu, ada satu fakta bahwa tingkat perceraian semenjak tahun 2019 sampai hari ini mengalami kenaikan yang luar biasa. Di negeri kita ini Bapak sekalian. Kementerian Agama melakukan semacam survei Bapak-Bapak sekalian. Kemudian di ranking bahwa tingkat perceraian tertinggi itu Jawa Timur. Bergeser Jawa Barat, mundur lagi Jawa Tengah, baru ke Lampung. Lampung ini ranking keempat tingkat perceraian terbesar di negeri kita ini Pak. Luar biasa ini. Dari sekian puluh provinsi ya, berapa sekarang 30 berapa? Aneh nih Pak. Terus diteliti lagi oleh Dimas Islam itu, apa sumber masalahnya? Ternyata dari sekian alasan itu yang paling mendasar urusan ekonomi. Ini data Kementerian Agama mulai pasca COVID-19. Ekonomi Pak. Faktor perceraian ini. Terus dianalisa lagi. Dari sekian perceraian itu, ini yang mengejutkan ya. Siapa yang mengajukan gugat cerai? Ternyata perempuan Bapak. Luar biasa loh. Kalau laki-laki mengajukan gugat cerai, walaupun nggak benar juga, agak normal Pak. Ini perempuan yang ngajukan Pak. Jadi ternyata yang sering kita tonton di TikTok itu nggak salah juga. Ya, ada ukuran sekarang rumah tangga itu dari aspek ekonomi dan itu perempuan menentukan. Bu, nyun sewu, nggak semuanya ya, tapi prosentase perceraian itu justru dituntut oleh pihak perempuan. Mbak, sampean tak kasih tahu ini biar nanti tidak mengalami itu. Padahal ibu tahu kan kalau perempuan menggugat cerai nggak dapat apa-apa itu. Tapi dilakukan Pak. Nah, ini. Jadi yang kedua ini keadaan ya, ada orang nikah itu kumpul di dunia, tapi belum sampai akhirat sudah ribut. Kalau kemudian orang-orang ini bisa memperbaiki diri, insya Allah masih bisa selamat di dunia dan bisa kumpul di akhirat. Tapi kalau dua-duanya bersikeras,
merasa paling hebat, paling benar, bubar di dunia, nggak kumpul di akhirat. Itu model rumah tangga yang kedua. Yang ketiga, ada lagi model rumah tangga Muslim nih Pak, yang kumpul di dunia, tapi nanti saling menuntut di akhirat. Ada. Ini keluarga siapa? Model yang macam mana? Inilah potret rumah tangga yang walaupun secara jasa dia kumpul di dunia, ya saomah, ya makan bareng, tapi hatinya cengkah, berselisih. Ya. Nggak ada di situ pemahaman hak dan kewajiban. Yang penting aku dadi wong lanang nih yo, wis. Duit tak naik ora yo rapopo. Ya. Perempuan ya naik duit yo tak layani, nek ora naik duit yo enggak. Ini macam apa? Ya. Ini satu keluarga yang saya kira perlu dikoreksi, Pak Bu. Mas Usman, hati-hati di zona ketiga ini. Apalagi dengan bekal ilmu jenengan yang sudah S2. Ono wong omah-omah ning alam dunya ya jarine muslim, tapi potret kehidupannya itu nanti saling menuntut. Misalnya sekali lagi, suami tidak melakukan kewajibannya sebagai suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa tidak diterapkan. Sebaliknya fasolihatu khairun atau fasolihatu qanitun itu tidak dikerjakan. Ibu-ibu nyuwun sewu, konon kabarnya berita yang kita terima dari perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi itu mayoritas penghuni neraka kaum perempuan. Dan itu menurut data paling banyak dari Candi Puro. Apa begitu? Ya, enggak juga. Enggak lah. Jangan-jangan Indonesia yang mendominasi. Bisa saja. Karena mayoritas muslim itu di Indonesia. Dan kalau melihat data-data tadi agak ada relevansinya sekarang ini. Perempuan bantah suami biasa. Perempuan nggak mensyukuri pemberian suami melekat. Bahkan perempuan gantung keinginan suami biasa. Ibu-ibu harus tahu psikologi suami. Ya. Suami itu walaupun sudah sepuh nyun sewu ya Pak Haji, itu tetap semangatnya muda. Serius Bu. Sebab laki-laki nggak ada monopus. Jadi ibu harus pandai itu. Kode-kode tertentu itu, apalagi terucap, itu harus nyambung. Saya kira sudah terlalu sering barang siapa seorang suami memberi kode untuk berhubungan badan dengan istri tapi dia tolak, sampai subuh perempuan itu dilaknat malaikat. Andai saja rumah-rumah ini bisa berbicara, pada bengok-bengok kami diajar malaikat. Emang kami itu bantalan Pak, emang setempel? Enggak, begitulah hak kewajiban. Ya. Ibu-bapak sekalian, terutama ibu-ibu, ini hati-hati nih, Mbak Puspa ya. Ketika Mas Usman tadi ngomong, kan Pak Gunis bicara, "Hei Usman Muzaki, yes. Aku nikahkan dan aku kawinkan engkau dengan anakku, Puspa Dewi Fitriani. Dengan engkau, dengan mas kawin 30 mas gram dibayar tunai misal." Dia jawab, "Ku terima nikahnya putri bapak dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai." Ketika itu seluruh jiwa kamu punya Usman. Jadi tidak boleh ada pembangkangan di sini, Pak. Makanya dalam syariat Islam, ini sing dibagi ngeten iki. Seorang suami yang telah mendapatkan, seorang istri perempuan yang sudah mendapatkan suami, ketaatan pertama pada suaminya. Ini Pak Gunis harus tahu nih Pak. Jadi kalau udah Bapak serahkan, kok kata Mas Usman, "Pak nyuwun sewu, Puspa mau saya ajak pulang ke," dari mana ini? Candi Pura juga? Walah, kirain luar kota. Ya. Bapak nggak bisa menghalang. Nggak bisa menghalang. Itu hak mutlak Mas Usman. Kan gitu. Lepas sudah tanggung jawab kita. Bapak ringan, sana mulai berat Mas Usman itu. Lah bebannya sudah ditimbahkan ke sana.
Tapi sebaliknya Mas Usman, ya, walaupun di sampingmu ada seorang wanita yang menurut ukuran Anda cantik, gak ada bandingnya, ketaatan pertamamu nggak bergeser, tetap kepada ibu kandungmu, Ibu Siti Hadijah. Jadi jangan kau kalahkan perempuan ini dengan perempuan di sampingmu, walaupun mungkin cantik istrimu, wajarlah. Pak, kalau Mas Usman suatu ketika ditelepon maknya, nak pulang dulu, ada genteng yang melorot, mama minta dibantu. Kau jangan menghalang, jangan ngomong urusan masing-masing lah Mas. Biarlah mak sendiri, mak naik-naik tangga biarin, nah tersesat kau. Itu bedanya di sini Pak Bu. Walau sudah mempunyai istri, ketaatan tidak boleh dirampas. Ketaatan kepada ibu tidak boleh dirampas. Tapi ibu harus tahu diri juga. Jangan mentang-mentang gini telepon terus. Aki balik, man balik. Allah mak. Jam 11, Usman balik. Wah, nggak cocok juga. Jangan mentang-mentang ketaatan laju membuat Mas Usman stres juga. Ora balik ngomongnya Pak Tino ngono, ngomong syariatnya ya. Balik kayak kepiye iki. Maka perintahlah sesuai dengan kadar yang benar. Tapi secara hubungan begitu Mas Usman. Itu orang yang imakmu itu adalah orang yang paling berjasa. Dia ibarat malaikat yang diturunkan dalam kehidupan. Maka kalau rumah tangga pengen baik, sejauh mana kita menghormati orang tua, terutama ibu. Jadi monggo model rumah tangga yang ketiga ini dihindari. Kalau terpaksa harus terjadi disharmonisasi, Mas, Mbak, coba ditabayun. Itulah pentingnya muasyarah bil ma'ruf. Saling bermusyawarah dengan cara yang baik. Jangan megang kebenaran masing-masing. Nek dua-duanya wangkal keras ora dadi, Pak. Sing lanang kudu, sing wedok luweh kudu. Akhirnya saumah tapi kamare pido. Iki bebujuan kok. Sing lanang turuan yang kamar ngarep, sing wedok yang tegak pawon, ini piye iki? Ini rumah tangga atau rumah kontrakan? Ini kurang bener Pak. Harus direvisi. Kalau nggak jam gitu ngapain berumah tangga? Capek kita Pak. Makan hati. Jadi kalau hati ayam jelas ampela. Tapi kalau makan hati tiap hari stres. Ciri-ciri stres rambutnya mulai putih nyun sawu loh Pak. Kalau Bapak udah makan umurnya, udah makan umur. Iya Pak. Kalau ada rumah tangga masih muda belia kok sudah belabuk kabeh, kembang jambu, bisa saja dia menahan beban dalam rumah tangga. Pak Gune sudah ya? Ini mikirin anak bucu kali. Itu. Karena pikiran itu luar biasa. Nah, tinggal satu ini, Mas Usman Muzaki, Mbak Puspa. Ada tipe rumah tangga, ini yang harus kita kejar nih Pak. Yaitu rumah tangga muslim yang kumpul di dunia sampai akhir hayat. Ya. Dan dia kumpul lagi di akhirat, di surga lagi. Oh, pengen nggak? Bisa nggak kira-kira Bu? Kalau insya Allah masih ragu nih. Pasti bisa. Asal syaratnya terpenuhi. Ini mestinya yang menjadi cita-cita setiap keluarga muslim, Pak Bu. Kalau saya misalnya hanya kumpul di dunia, rugi banget saya dari Gunung Kidul, istri orang Lampung, capek ninggalin kampung, ninggalin masa, rugi saya. Kalau cuma kumpul di dunia, saya udah punya cita-cita kumpul sampai di akhirat. Tapi caranya kepiye? Dalilnya ada enggak? Mas Usman, Mbak Puspa, mangke panjenengan sambil nunggu waktu malam, coba buka Quran. Surat At-Tur. At-Tur, ayatnya selikur. Tur selikur gitu aja. 21. Ini ayat yang menjanjikan terkumpulnya kembali orang-orang yang dulu di dunia berkeluarga nanti kumpul dengan anak cucung Pak Bu. Ayo Pak Zainal nanti bisa kumpul kita di sana insyaallah. Bener ini Pak. Mungkin sudah berapa kali ayat ini kita baca.
Udah ditadarus, tapi mungkin belum mencrok di hati. Hari ini tak sampaikan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga macam mana yang bisa kumpul dunia akhirat, bahkan di surga? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini jawabannya, Mas. Dan orang-orang yang beriman dan yang keimanannya itu diikuti oleh anak cucu mereka, maka Allah akan mengikutkannya, mengumpulkannya mereka itu, anak cucu mereka itu di dalam surga. Yakin, Pak? Mas, ya? Orang-orang yang beriman, Pak Gunis beriman nih, istrinya beriman, beranak pinak, melahirkan Mbak Puspa dan sedulur-sedulurnya, beriman juga. Ada yang kaya. Dua sing rupane cetha. Cetha ini wedok ya ayu, nih lanang ya bagus. Ojo ora jelas warnane. Di bojo kok ora jelas to, Mas. Ora ketok ayune, ora ketok gantenge. Nomor 3. Dasare keturunane wong-wong sing hebat. Anake presiden, anake gubernur, nah iso. Yang nomor 4 karena agamanya. Tapi ternyata Nabi belum menitik sabdanya ini, masih di koma. Dari 4 tanda itu, pilihan itu, fatfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih yang agamanya lebih unggul ketimbang yang 3 tadi. Sebab itu bisa meringankan bebanmu di dunia dan bisa menjadi asbab kumpulnya di akhirat. Jadi agama lagi, Pak. Iman lagi. Cuma kalau cah sakniki, cah nom-nom kan orang mikir iman. Sholat boras yang penting ketok lanangnya dirabi. Ayo ya rumah tangga telung dino ya bubar. Saya yakin Mas Usman Muzaki, Mbak Puspa, karena dididik dalam keluarga muslim yang ketat, insya Allah Anda termasuk orang yang memilih aspek agama. Ya. Saya bukan merendahkan. Mas Usman ini kalau nyari istri pejabat bisa nih Pak Gunis. Karena kemarin saya lihat kok jalan sama anaknya gubernur kemarin. Nah. Belum ya? Oh salah, berarti bukan Usman yang ini ya. Tapi beginilah muslim itu, Pak. Itu konsep Mas ya. Ada berapa model rumah tangga tadi? 4. Nah, dieling-eling, nggak usah diulang lagi. Ada 4. Saya mengajak jamaah, terutama pengantin muda, untuk bercita-cita membangun rumah tangga dengan tipe yang keempat. Kumpul neng dunyo, seneng susah bareng neng dunyo, kumpul neng akhirat. Nek neng akhirat mesti seneng, ora susah ya Pak. Lebu surga ora nek sing ora seneng, mesti seneng. Ini keluarga yang sering watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, yang sering amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Mbak Puspa, kalau memang Anda milih tipe keempat ini, kok suamimu kok dalam memimpin rumah tangga selalu ngurusin jenengan, nasihati aja dianggap cerewet. Iya. Saleh, waktu sholat urung sholat, suaminya ngingetin, Dik, sholat dulu. Berterima kasihlah. Banyak mungkin suami-suami ngerti istri yang nggak sholat, dibikin aja Pak. Sholat kono, rakono, surga neraka, surga manut neraka, gitu. Nah, ini filosofi yang salah. Ya. Begitu nanti sampean ke warung, Mbak Puspa, kok sirai mau ditutupi kerudung ora cetha rambutnya saya ngambil-ambil. Mas Usman kok marah? Terima, sebab yakin udah nggak halal itu menampakkan rambut di luar pandangan kita. Iya. Tapi sebaliknya, ya, misalnya sampean punya ini udah resmi nih kan, ngobrol dengan laki-laki kok nggak cemburu, itu juga salah, namanya jayus. Ya, jadi kalau diomelin sampean jangan marah. Wah, setelah nikah dengan dirimu terkekang sudah hidup ini, nggak boleh kesana, nggak boleh kemari. Ya. Biasanya fikol tiap malam, nih sekarang dilarang. Biasanya nonton di ngobrol di jalan-jalan, nggak boleh. Itulah kewajiban laki-laki. Itu. Sebaliknya, Mas Usman, kalau suatu saat Mbak Puspa nasihat sampean, udahlah, jangan malam-malam begadangnya. Kan udah ada aku.
Terima nasihat itu. Iya. Namanya bujang wajar lah, kongko-kongko di warung kan. Ini bukan waktunya lagi. Ada orang yang perlu diajak berbagi cerita. Ini. Sampai kemudian Nabi menghadirkan konsep mangan kudu bareng benak bahura. Ini kan konsep hidup rumah tangga ala Nabi kan. Loh ini enggak pitu-pitu. Sing lanang mangan eneng ngarep TV. Sing wedok eneng ngarep pawon. Anaknya neng kamar. Iki apa iki? Iki rumah tangga muslim atau tempat persinggahan super truk? Ini rumah tangga kacau, Pak. Pokoknya walaupun lauknya cuma sekedar rendang, kumpul. Ya kalau sekedar rendang ya ini apa? Iya. Iya. Sekedar rendang. Saya itu kadang cuma sekedar rendang, Pak. Sekedar ikan pepes, kumpul. Ya. Wah, kalau udah ngumangan bareng itu, Pak, luar aneh sing rebutan lalapan. Wah, seneng kita. Ya, kegobias tuh sampai luar itu ikan lambung ijik, Pak ya. Keluar ini keringat. Seneng gitu. Ini konsep Nabi, Pak. Gitu. Bagaimana kalau istrinya sudah makan, mau makan sudah kenyang, Ibu, tunggu suami sampean makan. Kurang kerjaan, Pak. La ilaha illallah. Katanya pengen kumpul di surga. Kok nggak sabar nunggu suami makan? Ya. Didelok, alhamdulillah. Gimana rasanya, Mas? Sing lanang juga tanggap, mantap Bu sar sampean. Jane yo asin, tapi mantap itu. Mantap asinnya gitu. Disanjung. Bu, Yun saya tak kasih rahasia nggih. Bapak-bapak ini tuh walaupun sayur sampean tuh enggak terlalu enak, ini ditunggoni seneng. Ning saya nunggoni serius aja kaya ngasih makan kucing. Makan kayak ngasih kucing kayak gini, ini piring gembreng kok iso kok dulek-ulek kan asin toh. Udah dibiarin. Sekarang Anda suami istri makan satu meja. Sing kakung dahar, sing wedok cengar-cengir main HP. Sing lanang sapa, Dik? Wow, apa-apa, mangan terus. Padahal sedang komunikasi dengan temennya waktu kemarin reuni selesai lebaran. Ini namanya kurang ajar. Nggak boleh. Suami itu raja di rumah, Pak Bu. Ibu nggak percaya. Kalau sampai ini loh. Ini nih. Ibu, nomor berapa sepatunya? Nggak percaya. Walah, barengan duit kok raja. La ilaha illallah. Ukuran raja tidak harus memberi uang, Bu. Jadi kalau sampean bisa ngergani sing kakung, mesti sampean disayangi. Yakin itu kuncinya itu. Ya. Begitu, Bu. Allah katanya. Lanang ra copo, duit ra gablek. Wah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pokoknya perankan fungsi laki-laki pemimpin di rumah tangga. Dan ibu-ibu sebagai imam, sebagai makmum ya aja brengkele, aja mursal. Jangan banyak membantah. Ya, apalagi urusan mohon maaf urusan dewasa nih ya, urusan biologis. Aja dipancing wong lanang. Pokoknya jatahmu mas sedina sesasi ya ping 3. Lah modar bojo sampean. Kena prostat. Bukan kalau prostat itu penyebabnya, Pak. Betul. Kalau ibu sama suami diujo. Dan siapa yang menawarkan itu kepada suami? Wah, surga tinggal milih pintu mana, Bu. Alah orang mlebu apa-apa, Pak, aku. Kesel. Baru sematun berdangil yang ngomah jungkel maneh payah sampean. Berarti yang poin pertama 4 tipe rumah tangga. Sekarang terakhir Mas Usman sembari nunggu jam 11. Guyu ini jane batine apa ora mudeng iki. Apa Pus? Sare Pus. Sekarang sampean ke sini. Kalau saya minta maju sampean maju. Ya. Nah, ini testimoni ini namanya. Sampean pengen rumah tangganya harmoni. Serius, berdiri, takodam. Ngaco kok. Iya. Sekarang aku minta tolong jangan takut kotor ya. Sampean di situ mundur dikit, diambal, ini dilepas. Allah, wis 13 urung kuwi sepatune. Oh. Bukan. Sampean jejer sing rapi, sepatunya dijejer. Tengah. Ya, kalau sampean ingin menjadi keluarga sakinah,
mawadah warohmah. Sampean perhatikan itu, belajar dari sesuatu yang rendah. Pak Bu, untuk menjadi sebuah rumah tangga yang baik itu, sepatu itu tempatnya paling bawah. Ada pakai sepatu di kepala, pasti di bawah, walaupun harganya mahal, itu mahal itu kelihatan. Tetap di bawah. Mas Usman, Anda sebagai sarjana S2, pasangannya juga sarjana, coba Anda analisa sepatu itu. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan rumah tangga? Dari sekarang, pendapat pertama, Anda pelajari ilmu sepatu. Sepatu itu singkatan, setia sampai tua. Nah, setia sampai tua. Bagaimana biar Anda setia sampai tua? Belajar dari sepatu. Perhatikan. Ini ilmu ini, Mas. Baru nemu tadi saya, karena nggak sampean sepatunya baru tak nggak pelajaran. Apa sepatu pelajarannya? Pakai ini. Apa? Selalu bersama. Selalu bersama. Selalu bersama. Artinya kalau lagi dipakai selalu bersama. Betul. Nggak ada orang pergi kok pakai sepatu satu, itu nggak ada. Kanan saja yang siji nyeker, sinting itu. Harus selalu bersama. Puspa harus selalu bersama dalam suka dan duka. Hari ini Anda suka sepatunya karena di atas karpet, ya nginjek kotoran loh, suka tuh itu. Tapi suatu saat Anda berjalan juga kadang-kadang nginjek tai kambing loh, nginjek duri loh, harus tetap setia. Hidup rumah tangga itu, Bapak Ibu, kadang ada dalam puncak kemudahan, ada dalam kesusahan. Orang bernikah itu kayak sepatu itu. Nek lagi bejo ya kayak jenengan iki saya ingin ngindek ambal. Bersih lah. Tapi nggak akan terus di atas ambal. Kayak lagi nanti nginjek lumpur. Yang pertama, selalu bersama dalam melangkah. Kedua, banyak itu filosofinya. Ayo, mikir nih S2 nih. Lawan es campur nih. Ayo. Puspa bisa membantu. Boleh. Belajar sepatu. Apa, Dek? Apa ya? Banyak pelajarannya. Keok. Pas ya. Puspa bisa bantu? Ayo. Ini saking senengnya jadi heran pikirannya gitu, bukan. Ini jadinya pinter-pinter, Pak, tapi heran. Oh, belum aja, kamu duduk tak terasin. Ya. Memang perasa bahagia itu melupakan segala galanya. Betul nggak kira-kira? Oh, sampai lagi bahagia neng kamar kayak layu kabeh. Hujan ya ora dianggap. Yang kedua, perhatikan. Itu tinggi pendeknya sama nggak? Berarti serasi. Kalau bahasa agama sekufu. Ojo golek pasangan yang terlalu jenjangnya terlalu jauh. Saya katakan sekufu itu Pak Gunis sama Bu Siti Khotijah, saya kira tidak terlalu jauh ya. Sama-sama masyarakat biasa itu. Gubernur bukan, bupati bukan toh? Serasi. Sampai begitu juga, Mas. Serasi. S2, S1, serasi. Yang ketiga, tuh nyusewu. Ini Prabowo, Prabowo ngejak makan siang. Tunggu. Yang ketiga, perhatikan. Bentuknya sama nggak itu, Mas? Sama? Wah, kok sama? Bentuknya sama? Beda atau sama? Ya jelas beda. Wah, sing kanan mengkol sana, sing mengkol sini kok. Kalau sama berarti malah menyakitkan tuh itu. Coba miring kanan kabeh, sikul kiwa jadi korban. Apa maknanya? Rumah tangga suami itu kelihatannya beda, Pak, tapi serasi. Justru perbedaan itulah yang membawa keindahan. Itu pentingnya. Serasi. Berikutnya, itu sampean kalau jalan itu bareng atau gantian? Gantian. Kenapa nggak bareng? Ketundur. Orang bilang, kamu itu harus kemana-mana berdua. Salah.
Salah. Berjalannya tidak harus bersama-sama, Mbak, tapi pada akhirnya kumpul satu titik. Justru yang menyampaikan saya dan Bapak Ibu sampai di majelis ini karena kaki kita berjalannya tidak sama. Maksudnya apa itu? Mbak Puspa, kalau nanti setelah berumah tangga kok suamimu sering pergi, jangan dicurigai. Karena dia sedang mencari nafkah. Dan saya nggak usah kintal-kintil. Neng kantor melu, mana-mana melu, pokoknya melu. Itu lagunya Sony Jos. Pokoknya melu. Lah susah kalau kemana-mana dikintil. Walaupun panjenengan sing kakung tindak ke sana, nanti toh balik lagi ke keranjang rak sepatu. Gak ada orang pulang ke sepatu kanan di depan pintu, satunya di dapur. Tetap kumpul kembali. Itu filosofi sepatu. Kemudian, apalagi pelajaran sepatu itu? Apa, Mas? Mikir lagi tuh. Bisa rusak enggak sepatu itu? Bisa rusak. Nek rusak sing kiwa terus diapake? Dibuang. Nah, disol. Bukan gisul, disol sepatu. Iya. Kalau semuanya harus sama, harus nggak akan bisa. Hidup rumah tangga itu begitu, Ibu. Kadang-kadang satu pasangan yang rusak. Nek rusak juga gage dituker, dibawa ke tukang sol sepatu. Itu kalau sepatu. Tapi kalau istri rusak, mana tukang sol sepatunya? Satu, kalau jalur formal ke BP4 KUA setempat. BP4 itu pembinaan perkawinan. Sampean dinasihati. Masalahnya apa toh, Bu? Masalah apa toh, Pak? Tapi kalau misalnya mau pakai jalur non formal, wali. Tukang sulnya itu wali itu, sing dandane itu. Aku mbien ngerayu-ngerayu arek ngerabi anakku. Wis tak elengke nek anakku ora pate ayu, saiki kowe dadi ngono piye dinasihati. Apalagi soal sepatu yang lain, majelis ilmu. Jadi itulah tempat-tempat memperbaiki hidup. Makanya Mas Muzaki, nanti kalau istri jenengan itu sering ke majelis ilmu, jangan dicurigai. Dia sedang ingin menyiapkan sepatunya itu tetap baik. Yang salah itu Bapak Ibu, iki sepatu baru jebol separuh langsung dibuang. Ganti sepatu anyar. Itu enggak bagus. Sepatu saya ini baru minggu tak sul, Bu. Pelajaran juga saya. Tapi kalau ini saya buang satu, waduh ganti lagi, capek, mahal. Sul sepatu 20.000. Beres. Nikah lagi, mahal lagi kan. Itu yang kurang sabar, Pak. Ya. Terus terakhir ini, Mas. Apa pelajarannya? Guyang-guyung. Harus dimasuki ukuran kaki sesuai dengan lubang sepatu. Pastikan sepatunya bisa dimasuki. Ora saru iki, Pak. Pikirannya aja macam-macam. Apa gunane di sepatu anyar nek sikile ora iso mlebu. Maknanya adalah sepatu memberikan pesan bahwa pasanganmu itu memang betul-betul membuat dirimu nyaman. Ini bahasa klise ya. Sebab kasunyatanipun sekarang ada orang tuku sepatu podo-podo buntet. Rasa dileboni sikil. Belum nyambung ya. Itu sekarang Pak sudah terjadi pernikahan sama-sama jenis. Cianjur, Jawa Barat sudah banyak. Bahkan kemarin sudah muncul di media massa, Lampung sudah semarak LGBT, lanang rabi mbek lanang, wadon sama perempuan. Ini kiamat. Jadi memang sudah benar gitu, Mbak. Ini filosofi, pesan-pesan moral dari sepatu. Nah, termasuk tadi saya agak singgung bahwa sepatu itu artinya saling memberikan kenyamanan, kehangatan, keselamatan, bahkan kewibawaan. Coba lihat Mas Uman pakai sepatu, Mas. Nah, wis biayane ganteng, S2 sepatune anyar, jase yo mbuh nyilih boal ganteng.
Apa? Sampean berdiri coba, berdiri. Coba, ganteng nggak kira-kira? Serasi nggak? Ini duduk lagi. Itu pengaruh sepatu. Jadi kalau ingin rumah tangga bahagia, tidak perlu malu belajar dari benda yang selama ini kita anggap hina. Sering kita injek, bahkan sering cuma ditaruh di depan pintu tanpa hormat. Padahal benda yang membisu itu banyak memberikan nasihat kehidupan. Rumus-rumus kehidupan yang jadi gampang diambil dalam lingkungan kita ini, tapi saya kira cukuplah apa nasihat ini Mas Usman, Mbak Puspa. Kalau ada yang baik, benar, sampean agem pakai. Kalau nggak ada yang baik dan nggak benar, tak usahlah dipakai. Kalau kurang panjang nasihatnya, tanya sama ibu, bapak, para bini sepuh, para ustadz. Jangan malu bertanya. Sebab sampean berdua itu ibaratnya baru memasuki hutan belantara. Nggak tahu di sana ada apa. Nah, beliau ini yang lebih tahu ya situasi rumah tangga itu. Maka dialog silaturahim dengan orang tua itu hukumnya tetap dijaga. Wajib. Cuma mentang-mentang wis di pasangan ganteng, pasangan ayu, laju lupa dengan orang tua yang membentuk Anda. Bapak Ibu yang menghormati, kula kinten mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, mbok menawi wonten dumpa lupute ngatur, kirang trap sila anggen kawula matur nyuwun sagunging samudra pangasami, monggo sareng-sareng kita mbiyantu putra putri kita ingkang nembe miwiti gesang bebrae menika kanthi doa. Ini langsung baca doa gitu. Nyuwun sewu kula tak lungguh. Pak pembantu, kula nyuwun sewu Pak Pawan. Kita bersama-sama bermunajat mendoakan kedua mempelai, mudah-mudahan menjadi pasangan yang sakinah, mawadah warahmah, bisa kumpul di dunia, kumpul juga di surga nanti. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma kinna 'adzabaka yawma tab'atsu ibadaka. Allahumma rzuqni al-jannata bi ghairil hisab. Allahumma inna nas'aluka ar-ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli dain. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarra wa alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainak fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katakan bila taufik wal hidayah, nasr minallah wa fadlukum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.